Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Sains Terintegrasi, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran terkait keterpaduan Fogarty. Kompetensi yang diharapkan, kalian diharapkan nanti mampu menganalisis kurikulum keterpaduan Fogarty dengan Niteni, Niroke, dan Nambai. Baik. Coba kalian pikirkan, apakah kalian masih merasa kesulitan untuk memadukan kompetensi dasar dalam kurikulum yang berlaku di sekolah? Kesulitan tersebut kita dapat atasi dengan menggunakan keterpaduan model Fogarty. Dengan keterpaduan tipe Fogarty, kita nanti dapat mengintegrasikan kurikulum untuk mencapai integrasi bidang kajian atau mata pelajaran. Yang terdapat 10 cara pengintegrasian, yaitu dengan fragmented, connected, nested, sequence, share, web, thread, integrated, immerse, dan network. Lalu, bagaimanakah ciri dari masing-masing keterpaduan pada Fogarty tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu. Dan pada video kali ini kita akan membahas 5 keterpaduan dalam Fogarty, yaitu fragmented, connected, nested, share, dan sequence. Nah, pada fragmented digambarkan dengan sebuah periskop di mana kita akan mampu melihat satu arah dalam sekali waktu untuk dilihat secara terbatas pada satu fokus dalam satu ilmu. Nah, dalam fragmented ini, pembelajaran IPA masih terpisah secara mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran berlangsung secara terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Jadi di sini setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan di ruang yang berbeda pula, sehingga pengetahuan siswa masih terkotak-kotak dan lebih mengutamakan pada konten materi. Kelebihan dari fragmented, setiap disiplin ilmu tetap diajarkan secara utuh, sehingga di sini siswa bebas menggali pelajaran dengan baik, luas, dan mendalam. Tidak perlu mengoneksikan antar disiplin ilmu, sehingga penguasaan penuh di satu kemampuan tertentu. Nah, adapun kekurangan dari fragmented, kita hanya menguasai satu kemampuan saja, sehingga juga masih terdapat tumpang tindih, keterampilan dan sikap juga tidak diperhatikan, sehingga siswa akan terjebak dalam tugas berat dalam menghubungkan antar lintas disiplin ilmu. Jika digambarkan contoh dari fragmented, seperti ini, kimia, biologi, matematika, fisika diajarkan secara terpisah oleh guru yang berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu tipe connected yang digambarkan dengan kacamata opera. Suatu pandangan terbuka dengan melihat masalah lebih dekat hingga rinci di dalam suatu disiplin ilmu. Dalam connected, mata pelajaran juga masih terpisah, tetapi sudah ada upaya khusus untuk membuat hubungan secara eksplisit dalam mata pelajaran yang disatukan. Kunci utamanya, kita harus memiliki usaha sadar dalam menghubungkan bidang kajian dalam satu disiplin ilmu. Jadi meskipun bidang disiplin utama terpisah, namun tetap terfokus pada membuat koneksi eksplisit dalam setiap area subjek. Menghubungkan satu topik ke topik berikutnya, menghubungkan satu konsep ke konsep lainnya, menghubungkan satu keterampilan ke keterampilan terkait, menghubungkan pekerjaan satu hari ke hari berikutnya, atau bahkan menghubungkan ide untuk semester ke depan. Kelebihan dari tipe ini, siswa akan memiliki gambaran yang menyeluruh dari kemampuan atau indikator yang digabungkan, sehingga kegiatan siswa akan lebih terarah dan menghubungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu. Jadi di sini masih dalam satu disiplin ilmu atau satu rumpun ya. Kemudian yang ketiga, gambaran yang luas suatu bidang studi dalam mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus melalui proses internalisasi.
Yang kemudian 4, dapat memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Kekurangan dari connected masih dominan dibahas dari satu disiplin ilmu saja. Kemudian konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu, pembelajaran secara utuh menjadi terabaikan. Nah, atmosfer untuk tim teaching atau bekerja secara tim menjadi berkurang, sehingga siswa yang berkemampuan kurang semakin kesulitan dalam mengkaji materi antar bidang studi karena masih kelihatan terpisah. Jika digambarkan dalam sebuah bagan, untuk connected ya, ada topik dalam satu subbidang IPA yang mendominasi, di samping adanya konsep dari subbidang IPA lain dan bidang IPA lain yang berbeda begitu ya. Jadi ini ada pemaduan dan sudah ada upaya untuk memadukan dari mata pelajaran yang berbeda. Ini dapat juga dilakukan dalam satu rumpun. Sebagai contoh di sini ada kemagnetan IPBA dan juga biologi ya, terkait dengan sifat-sifat magnet, medan magnet. Kemudian dalam IPBA nanti ada teori kemagnetan dan juga biologi migrasi hewan, burung, salmon dan penyu. Untuk keterpaduan berikutnya yaitu NES. NES itu digambarkan seperti kacamata 3 dimensi. Maksudnya pemaduan dari keterampilan-keterampilan sosial, berpikir dan konten skill yang dicapai dalam satu mata pelajaran IPA. Ini ada integrasi multi-target, kemampuan yang ingin dicapai disajikan dalam satu topik yang ada pada mata pelajaran tertentu. Nah, ini ada keterampilan berpikir seperti memprediksi, menginferensi, membandingkan, mengklasifikasi, menggeneralisasi, menghipotesis, dan keterampilan sosial ada mendengarkan, penuh perhatian, mengklarifikasi, menyusun kalimat, mendorong, menerima ide-ide, ketidaksetujuan, mencari kesepakatan, dan menyimpulkan. Dan untuk keterampilan mengorganisasi, nanti anak diajak untuk mengakses web, membuat diagram Venn, flowchart, hubungan sebab akibat, setuju atau tidak setuju, jaringan atau matriks, peta konsep, dan juga fishbone ya. Dan kelebihan dari nested ini sendiri, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran di satu mata pelajaran dan memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat, sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru nanti juga dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangan dari tipe ini apabila tanpa perencanaan yang matang tentunya memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pelajaran menjadi kabur ya. Jadi pemaduan beberapa keterampilan dalam target pembelajaran menjadi tidak tercapai dengan baik. Nah, contoh dari NES untuk cahaya ya, ini sebagai pengetahuan konten, kemudian nanti dalam perambatan cahaya ini akan diajarkan thinking skill yaitu memprediksi dan juga mengerjakan peta konsep atau nanti terampil juga di dalam organizing skills ya, siswa bisa membuat peta konsep. Pada tipe yang berikutnya yaitu sequence. Nah, dalam sequence ini seperti halnya kacamata ya, terdapat pengintegrasian yang membelajarkan persamaan pokok bahasan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Melalui keterbatasan dari hubungan lintas mata pelajaran, nanti guru dapat menyusun kembali urutan topik sehingga unit-unit yang sama dapat diajarkan bersama satu sama lain. Ada upaya pengaturan dan pengurutan kembali materi yang memiliki ide sama dari dua mata pelajaran lain sehingga akan menghasilkan struktur yang baru. Pembahasannya masih juga dipertahankan pada mata pelajaran yang utama dan proses penyatuan nanti diawali dengan mengidentifikasi daftar bahasan pada mata pelajaran secara terpisah lalu dilihat kepaduan yang sesuai untuk membuat urutan penyajian baru. Nah, tentunya juga ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari sequence dapat mengatur prioritas pembelajaran daripada sekedar mengikuti urutan yang disusun. Dan topik yang berkaitan dengan lintas pelajaran akan membantu peserta didik menguasai pelajaran baik dalam lintas mata pelajaran maupun dalam konten pembelajaran.
Dan ketika siswa melihat guru dalam konten mata pelajaran, ruangan dan waktu yang berbeda, serta membuat tujuan pembelajaran yang sama, maka pembelajaran akan lebih diperkuat dan lebih bermakna. Kekurangan dari tipe sequence, pembelajaran model pengintegrasian ini membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan fleksibel karena guru memiliki kewenangan untuk mengurutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, contoh dari sequence, adanya topik-topik dari disiplin ilmu 1 dan 2 ini akan disusun secara berurutan ya. Dan yang berikutnya yaitu share. Share itu seperti teropong binokular ya, analoginya kita nanti bisa melihat objek dengan menggunakan dua lensa ya dari teropong binokular tersebut. Jadi ada kejelasan pandangan, ini akan tercapai ketika dua pandangan atas objek yang sama tertangkap oleh masing-masing lensa, kemudian dipadukan menjadi satu tangkapan pandangan. Model pembelajaran tipe share merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi, dan di dalam perencanaan pembelajarannya nanti akan ada satu fokus pada konsep, keterampilan, dan sikap. Nah, organisasi kurikulum pada tipe share akan melibatkan dua mata pelajaran. Dan di sini ada berbagi ide baik konsep, skill, dan sikap yang tumpang tindih atau overlapping yang ada pada mata pelajaran. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lain ini nanti akan dipayungi dengan satu tema. Ini share tentunya berbeda dengan model NES ya. Jika pada share, tema akan memayungi dua mata pelajaran, aspek konsep, keterampilan, dan sikap menjadi kesatuan yang utuh ya. Dan jika di dalam model sarang atau NES, sebuah tema hanya memayungi satu pelajaran saja ya. Jadi kalau di share ini tema memayungi dua mata pelajaran. Tapi kalau di NES itu hanya satu pelajaran saja. Sehingga manfaat yang dapat kita rasakan, membagi konsep dua disiplin ilmu dan dapat saling melengkapi, ini akan memudahkan mempelajari konsep secara mendalam. Nah, guru dapat meletakkan kegiatan mereka untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Nah, kelebihan dari share ini memudahkan saat menggunakannya sebagai langkah awal menuju model terpadu ya, yang nantinya juga ada tipe yang akan memadukan 4 disiplin ilmu. Nah, ada penggabungan disiplin ilmu serupa atau saling tumpang tindih, ini akan memungkinkan mempelajari konsep menjadi lebih dalam dan lebih mudah dalam menjadwalkan periode perencanaan bagi sebuah tim yang terdiri atas 2 guru ya. Nah, tentunya juga nanti di tipe yang lain itu akan menyulap jadwal untuk 4 orang guru atau lebih. Nah, 2 orang guru dapat menggabungkan jam pelajarannya bersama-sama sehingga nanti akan menciptakan efisiensi waktu yang lebih besar dan lebih mudah berkolaborasi menghasilkan pengalaman instruksional. Dan kekurangan ya tentunya ini akan ada hambatan yang diperlukan untuk mengembangkan model. Kemudian fleksibilitas dan kompromi berperan penting dalam implementasi model sehingga memerlukan kepercayaan dalam kerjasama tim, memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata. Akan diperlukan dialog dan percakapan yang lebih mendalam, dan ini akan membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Nah, contoh dari share, nah ini ya ada irisan ya, kaitan ya, berhubungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Oke, kemudian ini contoh share ya, bisa dilihat pada gambar, ada fotosintesis dan wawancara, kemudian ada irisan terkait dengan dua mata pelajaran tersebut. Baik, di sini kita akan berlanjut ya pada bagaimanakah perbedaan dari keterpaduan Fogarty lainnya. Nah, tentunya silahkan kalian dapat menemukan dan berdiskusi bersama kelompok, dan kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya.